Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzi Ajahra bersama rekan saya Teh Neneng Rahma Hovifah dan Teh Asri Suryati. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai teori belajar behavioristik. Apa sih teori belajar behavioristik ini? Yuk kita simak penjelasannya. Konsep dasar dari teori behavioristik ini adalah perilaku manusia ditekankan pada aspek-aspek yang lebih mekanistis, di mana perilaku diukur dari hal-hal yang dapat diamati. Makna belajar dalam teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku individu akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Aliran teori behavioristik ini menitik beratkan pada terbentuknya perilaku atau karakter individu yang tampak sebagai hasil belajar. Model belajar, stimulus, dan respon mendukung objek belajar sebagai individu yang pasif, karena memandang bahwa perilaku yang muncul akan semakin kuat bila diberi penguatan seperti hadiah dan pujian, dan akan menghilang bila diberi hukuman atau sanksi. Prinsip-prinsip dari teori behavioristik ini: yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Dan yang ketiga, mementingkan terbentuknya kebiasaan. Karakteristik teori behavioristik: mementingkan pengaruh lingkungan, bersifat mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan bagian-bagian, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, mementingkan latihan atau pembentukan kebiasaan, pemecahan masalah dengan metode mencoba dan gagal atau trial and error. Tentang tokoh-tokoh dan pemikirannya terhadap teori belajar behaviorisme. Yang pertama ada Albert Bandura. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku atau sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Yang kedua, menurut John B. Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Yang ketiga, menurut Edwin Guthrie. Teori Guthrie ini mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Yang keempat, menurut Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan negatif atau penguatan positif. Yang kelima, menurut Ivan Pavlov. Dalam pemikirannya, Pavlov berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kelebihan dari teori pembelajaran behavioristik: yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi saat belajar. Yang kedua, metode behavioristik ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika ada kesulitan baru,
maka ditanyakanlah kepada guru yang bersangkutan. Yang keempat, murid dituntut untuk berpikir secara linear. 5. Terakhir, teori ini cocok digunakan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Kekurangan dari pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama, teori ini terlalu memandang manusia sebagai mekanis dan otomatis disamakan dengan hewan. Yang kedua, memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Yang ketiga, mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Alhamdulillah, itulah pembahasan mengenai teori belajar behavioristik yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.